atas nama Jeventri Firawati Pelo dari kelas A semester 3 mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan ini membahas tentang 6 hal. Yang pertama, konsep kebudayaan. Yang kedua, unsur-unsur dari kebudayaan. Yang ketiga, wujud kebudayaan. Yang keempat, mengenai perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Yang kelima, peranata kebudayaan. Yang keenam, sistem nilai dan budaya. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu konsep kebudayaan. Konsep kebudayaan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, konsep kebudayaan dalam arti sempit dan konsep kebudayaan dalam arti luas. Konsep kebudayaan dalam arti sempit yaitu kebudayaan merupakan pikiran, karya, dan hasil karya manusia untuk memenuhi suatu keinginan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan akan keindahan. Dan kebudayaan dalam arti luas yaitu kebudayaan ialah gagasan, tindakan, pikiran, dan hasil karya manusia yang tidak berpegang pada perilaku seseorang, dan karena itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sudah mendapatkan suatu proses belajar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur-unsur kebudayaan. Unsur yang terdapat yaitu unsur universal. Itu artinya unsur yang ditemukan di semua dunia, baik dalam masyarakat perkotaan maupun juga dalam masyarakat perdesaan. Isi semua kebudayaan yang dimaksud yaitu yang pertama, sistem religi atau upacara keragaman. Sistem religi ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap keyakinan, upacara keragaman, dan penganut religi tersebut. Sistem religi ini sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat menggunakan sistem ini untuk mengatur kehidupan manusia dengan penciptanya. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Kehidupan dalam setiap kelompok masyarakat diatur oleh adat istiadat dan aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam suatu lingkungan dan cara bergaul sehari-hari. Sistem kekerabatan atau kesatuan organisasi sosial ini bisa terbentuk karena adanya perkawinan. Sistem pengetahuan. Kebudayaan muncul karena adanya pengetahuan yang berfungsi sebagai gagasan maupun ide yang sangat meluas dan akurat yang mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Berikut adalah bahasa. Dengan adanya bahasa, manusia dapat dipermudah agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama manusia. Komunikasi ini dilakukan melalui baik secara lisan maupun tulisan. Ada juga kesenian. Kesenian ini dilakukan oleh masyarakat adat yang memiliki beberapa unsur seni, seperti patung tradisional, ukiran adat, hiasan, musik, tari-tarian, dan jenis kesenian lainnya. Sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup. Dengan adanya unsur ini dapat menciptakan kebudayaan melalui masyarakat yang suka bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi ini dilakukan oleh masyarakat yaitu seperti berburu, bercocok tanam, berternak, menetap dengan sistem irigasi untuk dapat bertahan hidup. Sistem teknologi dan peralatan. Dari adanya sistem peralatan dan teknologi ini, kita menjadi lebih memahami dan mengerti tentang alat yang digunakan di dalam masyarakat adat tersebut. Misalnya alat untuk memasak, alat untuk berkomunikasi, hingga alat untuk transportasi. Nah, unsur-unsur di atas ini diatur sesuai dengan tata urutnya, yang paling tidak mudah mengalami perubahan atau yang dipengaruhi oleh kebudayaan lain, dan yang paling mudah mengalami perubahan atau diganti dengan unsur-unsur yang serupa dengan kebudayaan lain. Kita masuk dalam wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan ini terdapat 3 hal. Yang pertama, wujud kebudayaan ideal. Wujud kebudayaan ideal ini sebagai sesuatu kebudayaan yang memiliki wujud hal yang kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Sifatnya mencakup
keseluruhan secara singkat dan akurat, serta tidak bisa juga disentuh atau direkam. Wujud kebudayaan ini terdapat dalam pemikiran manusia atau masyarakat yang menganut budaya tersebut. Kebudayaan ideal ini juga dapat disebut dengan tata tingkah laku atau adat istiadat. Tata tingkah laku ini berarti menunjukkan bahwa dari kebudayaan ideal itu mempunyai fungsi sebagai tata tingkah laku yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada suatu perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, wujud dari kebudayaan yaitu sistem sosial mengenai pola tingkah laku yang dilakukan manusia. Wujud kebudayaan ini sebagai aktivitas melalui tindakan yang bersifat konkret karena bisa dapat dilihat, diamati, dan didokumentasikan. Pola tingkah laku manusia tersebut menunjukkan cara berperilaku manusia dalam suatu kebudayaan menurut adat istiadat mereka. Sistem sosial ini menunjukkan cara manusia dalam suatu kebudayaan untuk saling berinteraksi dengan sesama, berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan aktivitas lainnya yang dilakukan. Wujud kebudayaan yang ketiga yaitu disebut dengan kebudayaan fisik dan memerlukan banyak keterangan, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan ini merupakan segala sesuatu benda fisik yang dihasilkan dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat yang berupa benda atau hal-hal yang dapat dilihat, disentuh, dan difoto. Contohnya seperti prasasti, candi, alat musik daerah, dan benda-benda peninggalan lainnya. Ketiga kebudayaan ini tidak dapat dipisahkan karena mereka saling berketergantungan satu dengan yang lain. Karena dengan kebudayaan ideal, manusia dapat mempunyai ide-ide, gagasan untuk mengatur pola tingkah laku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat untuk dapat terarah sehingga bisa melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang menghasilkan karya lewat benda-benda yang disebut dengan hasil karya. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perbedaan antara kebudayaan dan peradaban. Perbedaan ini terdapat dalam istilah mereka masing-masing, yaitu antara kebudayaan dan peradaban. Istilah kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya. Dalam bentuk jamak, yaitu budi yang berarti akal atau budi. Jadi kebudayaan itu diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Adapun istilah dalam bahasa Inggrisnya yaitu kebudayaan yang berasal dari kata Latin color yang berarti mengolah, mengerjakan, terutama dalam hal mengolah tanah atau bertani. Lalu berkembang lagi arti kultur sebagai segala daya dan usaha manusia untuk merubah alam. Istilah peradaban. Istilah peradaban dikaitkan dengan bahasa asing, civilization, yang dimana masyarakat memiliki kemajuan yang lebih baik sehingga memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban juga berasal dari kata adab yang berarti akhlak, yaitu mengenai kesopanan budi pekerti. Dari pembahasan ini juga terdapat adat. Adat ini termasuk dalam wujud ideal dari kebudayaan karena wujud itu disebut sebagai adat sebagai tata tingkah laku yang berfungsi untuk mengatur suatu perbuatan dan tindakan manusia. Adat ini dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tingkat yang pertama itu adalah nilai budaya. Tingkat ini merupakan lapisan yang paling meluas mengenai ide-ide yang menggambarkan hal-hal bernilai dalam kehidupan masyarakat tentang apa yang baik, benar, dan adil. Contoh dari nilai budaya yaitu memiliki rasa solidaritas yang besar antara sesama manusia melalui kerjasama yang dilakukan. Tingkat adat yang kedua yaitu norma-norma. Tingkat ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang bersangkutan dengan peranan manusia dalam hidup bermasyarakat. Peranan manusia ini tidak menetap, melainkan segala sesuatu melalui perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Norma ini berpedoman bagi perbuatan atau tindakan untuk memainkan peranan yang bersangkutan. Tingkat adat yang ketiga yaitu tingkat hukum. Sistem hukum ini lebih nyata dan benar-benar ada.
Hukum ini baik hukum adat maupun hukum tertulis. Jumlah undang-undang hukum dalam suatu masyarakat jauh lebih banyak daripada jumlah norma yang menjadi pedoman. Tingkat adat yang keempat yaitu tingkat aturan. Tingkat ini mempunyai aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem hukum untuk mengatur segala aktivitas yang ada dalam ruang lingkup masyarakat yang sangat terbatas. Contohnya adalah adanya peraturan lalu lintas. Ada juga contoh dari aturan khusus, yaitu ialah aturan sopan santun, yang dimana aturan tersebut tidak termaksud di dalam sistem hukum. Pokok pembahasan yang berikut yaitu mengenai pranata kebudayaan. Ada istilah yang menyatakan bahwa pranata untuk institution. Pranata ini lebih menekankan kepada suatu sistem, tata tingkah laku atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Pranata atau institution ini juga membahas mengenai tingkah laku pola manusia dalam kebudayaan. Pranata merupakan sistem pola tingkah laku sosial yang mempunyai norma atau aturan-aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang dapat mengatur tingkah laku manusia dan sebagai perlengkapan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam masyarakat. Ada 8 prinsip penggolongan untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, kinship atau domestic institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Contohnya adanya perkawinan, poligami, pengasuhan, dan perceraian, serta sebagainya. Yang kedua, ekonomi institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk melakukan mata pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusikan harta dan benda. Contoh-contoh pertanian, peternakan, pemburu, industri, barter, koperasi, penjual, dan selainnya. Yang ketiga, educational institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh, pengasuhan kanak-kanak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan keragaman, perpustakaan umum, dan sebagainya. Yang keempat, scientific institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta sekelilingnya. Contoh, metode ilmiah, penelitian, pendidikan ilmiah, dan sebagainya. Yang kelima, aesthetic and recreation institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan rasa keindahannya, dan untuk rekreasi. Contohnya seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, dan lainnya. Yang keenam, religious institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Contoh seperti gereja, doa, kenduri, upacara, penyiaran agama, pantangan, dan lain-lain. Yang ketujuh, political institution ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dapat mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contoh, pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepolisian, ketentaraan, dan sebagainya. Yang kedelapan, somatic institution ialah pranata yang mengurus kebutuhan jasmani dari manusia. Contohnya yaitu pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, dan sebagainya. Kita masuk dalam pembahasan terakhir, yaitu mengenai sistem nilai dan budaya. Sistem nilai budaya ini terdiri dari rancangan yang ada dalam pikiran manusia sebagai warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap bernilai dalam hidup. Sistem nilai budaya ini berfungsi sebagai pedoman dalam tingkah laku manusia dan sebagai pendorong untuk munculnya pola berpikir dalam masyarakat seperti aturan-aturan khusus, hukum, dan norma. Contoh sikap yang terpengaruh dari sistem nilai budaya yaitu sikap yang selalu meninggikan diri sendiri dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Misalnya ketika seseorang tidak ingin melakukan pekerjaan yang dimana posisinya sebagai seorang bawahan atau menjadi seorang pelayan kepada orang lain, dia suka merasa tidak menginginkan pekerjaan itu. Sikap ini terpengaruh oleh sistem nilai budaya yang dimana hanya ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi
sehingga dapat dilayani oleh orang lain tetapi tidak ingin melayani untuk orang lain, menjadi tujuan utama yang memberi arti kepada segala usaha dari karya manusia dalam hidupnya. Ada 5 macam masalah mengenai pokok dalam kehidupan manusia menurut kerangka Klutzhorn dari sistem nilai budaya dalam semua kebudayaan, yaitu yang pertama, masalah mengenai hakikat dari manusia. Adanya kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya suatu hal yang buruk dan menjadikan. Pada agama Buddha misalnya, pula-pula tindakan manusia akan mementingkan segala usaha untuk menuju arah tujuan untuk memadamkan hidup atau nirwana, meremehkan tingkah laku dan hanya memelihara kelahiran kembali atau disebut dengan samsara. Adapun kebudayaan-kebudayaan lain yang memandang hidup manusia dapat mengusahakan untuk menjadikannya suatu hal yang indah dan menggembirakan. Yang kedua, masalah mengenai hakikat dari karya manusia. Kebudayaan memandang bahwa karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Kebudayaan lain menganggap hakikat karya manusia itu untuk memberikan kehormatan. Ada juga kebudayaan lain yang menganggap karya manusia sebagai suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dan ketiga, masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Kebudayaan memandang penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Keadaan serupa ini, orang akan mengambil pedoman dalam tindakan contoh-contoh dan kejadian-kejadian dalam masa lampau. Yang keempat, masalah mengenai hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kebudayaan yang memandang alam sebagai suatu hal yang begitu luar biasa, sehingga manusia dapat bersifat menyerah tanpa dapat berusaha banyak. Sebaliknya, bahwa pula kebudayaan lain memandang alam sebagai lawan manusia dan mewajibkan manusia untuk selalu berusaha menaklukkan alam. Kebudayaan lain masih ada yang menganggap bahwa manusia dapat berusaha untuk mencari kedekatan dengan alam. Yang kelima, masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesama. Ada kebudayaan yang mementingkan hubungan antara bawahan dengan atasan. Tingkah lakunya akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin. Kebudayaan lain mementingkan hubungan antara manusia dengan sesamanya yang paling tergantung kepada yang lain untuk berusaha menjaga hubungan baik, kecuali pada kebudayaan lain yang tidak menganggap manusia tergantung pada manusia lain. Sifat ini akan menimbulkan individualisme. Demikian pembahasan yang saya rangkum. Dari semua pembahasan, saya mengambil kesimpulan bahwa agama dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat dekat di masyarakat. Keduanya mempunyai hubungan erat dalam kehidupan masyarakat. Agama ini bertujuan untuk memelihara atau mengatur hubungan seseorang atau sekelompok orang terhadap kenyataan, yaitu Tuhan, sesama manusia, dan alam sekitarnya. Sedangkan kebudayaan merupakan ide, gagasan, dan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks untuk mencakup pengetahuan, keyakinan, hukum adat, dan kebiasaan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Sekian dari materi yang saya bahas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.